Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Putri Alifa. Saya kelas 11 IPA dari SMA Plus Bina Bangsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan integral, contoh-contohnya penerapan di kehidupan sehari-hari, dan paling utama siapa saja tokoh yang berada di sejarah perkembangan integral. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah perkembangan integral. Dalam sejarah matematika, integral lebih dikenal sebagai antidiferensial atau yang kita kenal juga sebagai anti turunan. Dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari turunan. Baik integral ataupun diferensial, keduanya merupakan bagian dari ilmu kalkulus dalam matematika. Menurut sejarah, tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan antidiferensial integral dalam ilmu matematika adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, atau lebih dikenal dengan Leibniz saja. Lambang integral seperti cacing berdiri dahulunya dikenal dengan notasi Leibniz, karena Leibnizlah yang memperkenalkan konsep integral dalam matematika. Lambang integral seperti ini ya teman-teman. Diambil dari huruf pertama nama Leibniz, yaitu L. Namun pada zaman dahulu, orang menulis huruf L dalam bentuk yang indah sekali. Sejak ilmu matematika berkembang dari abad sebelum Masehi sampai abad sesudah Masehi juga sampai sekarang zaman modern, ilmu tentang integral mengalami perkembangan yang cukup bagus. Dari integral yang dikembangkan oleh Leibniz pada abad sesudah Masehi sampai integral yang berkembang oleh Hans Kurzweil zaman modern sekarang ini. Menurut sejarah, orang yang tercatat pertama kali mengemukakan ide tentang integral adalah Archimedes, seorang ahli matematika bangsa Yunani yang berasal dari Skarcha 287 hingga 212 Masehi. Ia menggunakan ide itu untuk menghitung luas daerah lingkaran, daerah yang dibatasi parabola dan tali busur, dan sebagainya. Hitung integral merupakan metode matematika dengan latar belakang sejarah yang cukup unik. Banyak ilmuwan baik matematika maupun non-matematika yang berminat terhadap perkembangan matematika hitung integral. Di antaranya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan siapa saja tokoh yang tertarik dengan integral ini. Yang pertama ada Archimedes. Dia tertarik dengan integral ini dari 287 hingga 212 Masehi, seorang fisikawan sekaligus matematika dari Syracuse, Yunani. Pada abad kedua sebelum Masehi, Archimedes telah menemukan ide penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda pudar. Di antaranya adalah rumus lingkaran, luas segmen parabola, volume bola, volume kerucut, serta volume benda putar yang lain. Yang kedua, Ibn al-Haytham atau Ilhazen sekitar tahun 1000-an. Seorang matematikawan Irak, ia menjadi orang pertama yang menurunkan rumus perhitungan hasil jumlah pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Ia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus. Yang ketiga ada Isaac Newton. Dari tahun 1642 Masehi sampai dengan 1727 Masehi. Seorang matematika sekaligus fisikawan dari Inggris, Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, meskipun bekerja sendiri-sendiri, telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Yang keempat yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz dari tahun 1646 sampai dengan 1716 Masehi. Seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Leibniz seorang ilmuwan serba bisa. Ia mendalami bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan juga matematika. Dan yang terakhir yaitu Georg Friedrich Bernhard Riemann dari tahun
Yang kedua, kita masuk ke dalam konsep integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika, dan bersama dengan inversnya, yaitu diferensiasi adalah suatu dari dua operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, di mana matematika harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Integral juga merujuk pada antiturunan. Sebuah fungsi f memiliki turunan yaitu fungsi f, maka fungsi f adalah antiturunan dari fungsi f. Integral dilambangkan dengan, dan integral terdiri dari integral tentu dan tak tentu. Integral tentu dinotasikan sebagai, di mana f adalah suatu fungsi dari variabel x dengan variabel a dan b. Integral tentu tersebut didefinisikan sebagai area yang dibatasi oleh kurva f, sumbu x, sumbu y, dan garis vertikal x sama dengan a dan x sama dengan area yang berada di atas sumbu x bernilai positif dan area yang berada di bawah sumbu x bernilai negatif. Area tersebut diilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Integral tak tentu dinotasikan sebagai berikut, di mana f adalah suatu fungsi dari variabel x, tetapi f tidak dibatasi pada suatu interval tertentu seperti pada integral tertentu. Prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17 melalui teorema fundamental kalkulus yang mereka kembangkan masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Integral terhubung dengan diferensial jika f adalah fungsi kontinu yang terdefinisi pada sebuah interval tertutup a dan b dalam kurung, maka jika antiturunan f dari f diketahui, maka integral tertentu dari f pada interval tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Baik, terima kasih sudah menonton penjelasan sejarah perkembangan integral dari saya. Maaf jika ada beberapa perkataan yang mungkin tidak dapat saya jelaskan dengan secara jelas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.